siang, Bu Nurul. Selamat siang, Bu Esti. Saya penasaran, sepertinya ada hal yang penting yang ingin Bu Esti diskusikan, sehingga Bu Esti ingin mengajak saya bertatap muka. Iya, Bu, ada hal yang tentang pembelajaran di sekolah yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Sebelumnya, saya terima kasih karena Bu Nurul bersedia meluangkan waktunya untuk bertatap maya di siang ini. Sama-sama, Bu. Dengan senang hati untuk bisa berdiskusi dan berbagi. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang akan kita diskusikan? Jadi begini, Bu, saya ingin mendiskusikan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, apalagi yang bisa saya terapkan di kelas saya. Wah, menarik sekali, Bu, topik yang akan kita bahas. Jadi, Bu Esti ingin mendiskusikan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Baiklah, Bu. Berarti apakah sebelumnya Bu Esti sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas? Sudah, Bu. Jadi setelah saya mempelajari modul kegiatan guru penggerak kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya langsung mempersiapkan dan mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut kepada murid saya di kelas. Kegiatan awal yang saya laksanakan yaitu memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar murid. Kemudian, saya membagi murid saya di kelas menjadi beberapa kelompok belajar sesuai dengan kesiapan belajar murid, serta membuat rancangan beberapa kegiatan yang sesuai dengan karakteristik per kelompoknya. Oh, jadi Bu Esti sudah memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, membagi kelompok, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana perasaan Bu Esti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Bahagia sekali, Bu, karena bisa mengimplementasikan dengan baik dengan segala persiapan yang saya lakukan. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Anak-anak pun merasa bahagia karena pembelajaran berpusat pada murid dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan karena sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Apalagi di akhir pembelajaran, anak-anak saya juga ajak berefleksi secara sederhana. Dan di situ saya menanyakan sejauh mana pemahaman dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan pembelajaran tersebut. Wah, super sekali Bu Esti. Karena Bu Esti sudah melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat mengapresiasi. Menurut Bu Esti, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi? Ya, terima kasih Bu. Untuk ke depan saya ingin membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda agar bervariasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid. Karena melalui profil belajar murid, saya sudah bisa memetakan siswa berdasarkan pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Bagus itu, Bu. Berarti rencana Bu Esti selanjutnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid. Kira-kira ada alternatif lain tidak ya? Ada, Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa. Menurut saya, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan minat belajar murid, maka murid akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, Bu Esti lebih memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat. Apa yang Ibu rencanakan untuk selanjutnya? Rencana saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya di hari Sabtu besok, Bu. Karena Jumat waktunya pelajaran pendidikan agama dan olahraga. Jadi rencananya besok, Bu, saya akan menyusun RPP-nya.
Bagus, Bu. Kalau sudah jadi susunan RPP-nya, dengan siapa Bu Esti akan mendiskusikan hasil RPP yang Bu Esti buat? Insya Allah, saya akan minta bantuan Bu Ina untuk mengoreksi RPP berdiferensiasi yang sudah saya buat. Karena beliau sepertinya juga sudah banyak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah. Apalagi yang Ibu siapkan untuk strategi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu Esti laksanakan? Karena berdasarkan minat, jadi di kegiatan hari Sabtu besok, saya rencananya mengajak anak-anak untuk materi menggambar sesuai dengan pewarna yang disukai anak-anak. Jadi, anak-anak nanti diberi gambar, kemudian mereka menggunakan pewarna yang sesuai dengan minat mereka. Jadi anak-anak boleh memilih antara pewarna alami atau buatan. Alami misalnya pakai kunyit ataupun dari daun. Nah, untuk pewarna yang buatan mereka bisa menggunakan krayon, spidol atau lainnya. Sip, Bu Esti bagus sekali. Sudah terarah sekali rancangan kegiatan yang Bu Esti buat. Nah, baik Bu Esti, mari kita review sebentar ya diskusi kita hari ini. Menurut Bu Esti, apa yang Bu Esti dapatkan dari diskusi kita hari ini? Terima kasih Bu Nurul. Saya semakin bersemangat dan terarah tentang strategi baru yang akan saya terapkan di pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan di hari Sabtu esok. Sama-sama Bu, saya selalu siap mendengarkan, berbagi, dan mensupport apa yang sudah direncanakan untuk pembelajaran anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Baiklah, mungkin sudah cukup ya diskusi kita hari ini. Saya tunggu aksi nyata selanjutnya. Semoga semakin mantap dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Assalamualaikum Bu Esti. Siap, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nurul. Apa kabar nih? Baik Mbak Esti, Alhamdulillah sehat. Mbak Esti sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Gimana nih? Kemarin saya dapat WA, katanya ada sesuatu yang ingin Bu Nurul bicarakan. Benar begitu, Bu Nurul? Iya nih Mbak, butuh teman ngobrol saya. Kayak curhat gitu loh Mbak. Pikiran saya kayak kemana-mana, kepikiran tentang hal ini terus. Oke, boleh-boleh. Apa yang ingin direfleksikan sebetulnya nih? Iya Mbak, sebenarnya yang ingin saya refleksikan itu adalah posisi saya sebagai ketua panitia dalam kegiatan Bazar Kemerdekaan yang sudah saya selenggarakan di akhir bulan Agustus kemarin. Nah, dalam suatu kepanitiaan kan sudah ada pembagian tugas dan hal itu sudah kami sepakati bersama demi kelancaran acara. Apalagi kolaborasi dengan teman sejawat adalah eh, salah satu nilai dan peran guru penggerak gitu. Ya, lalu? Nah, di sisi lain, ketika saya menjalankan peran saya sebagai ketua, yang saya rasakan adalah ketidaknyamanan seperti konflik dalam diri saya gitu loh Mbak. Karena dalam kenyataannya saya harus mengarahkan atau memberitahu lagi beberapa anggota mengenai tugas-tugasnya yang harus dikerjakan. Oke, berarti Bu Nurul mengalami konflik batin gitu ya, antara tugas dan rasa kemanusiaan. Iya. Tapi yang saya tangkap Bu Nurul, benar nggak sih konflik itu muncul karena tugas ketua adalah memberikan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan. Sementara menurut Bu Nurul, memberikan tugas itu memerintah, dan itu yang kerasa nyaman karena tanggung jawab tidak tumbuh dari dalam.
tetapi kesannya seperti Bu Nurul memerintah. Pengennya Bu Nurul mereka tahu tugasnya masing-masing tanpa diingatkan lagi. Di situ bukan sih sebenarnya konfliknya ya? Iya ya, jadi memang sepertinya dari situ itu konfliknya. Jadi ketika kita menjadi, seorang ketua dalam sebuah acara itu, eee, harus memberi tugas pada anggota lainnya tentunya ya. Kemudian di sisi lain saya harus menjalankan tugas saya sebagai ketua. Tapi di sisi lain, jangan-jangan ini eee, sebuah tekanan yang dirasakan anggota saya gitu. Ini, Bu Nurul kan menjadi ketua dalam kegiatan sekolah. Menurut Bu Nurul, flow-nya itu harus gimana sebenarnya ya? Mmm, ini Bu ya, yang saya inginkan itu adalah setiap anggota kelompok mengerti dan menjalankan tugasnya masing-masing. Dan tugas ketua itu melakukan koordinasi dan sebagai penanggung jawab acara gitu. Sudah tepat pemikiran dari Bu Nurul. Proses yang ideal untuk menghasilkan suatu acara yang diharapkan itu seperti apa dalam bayangannya Bu Nurul? Mmm, saya sih pikirnya begini, para guru yang termasuk anggota panitia itu saya ajak refleksi, apa sih tugas dari anggota panitia itu. Mereka melihat pada diri mereka sendiri, apakah sudah melaksanakannya dengan baik. Baru kemudian mereka berpikir bagaimana caranya bisa amanah gitu menjalankan tugasnya. Saya sih berpikirnya begitu ya, ya Mbak ya. Oke, kalau idealnya begitu, mereka diajak refleksi terhadap tugas-tugasnya. Seperti itu ya? Iya betul betul Bu, sebagai tanggung jawab profesionalitasnya gitu. Oh, sehingga dari situ si guru bisa menilai posisinya sendiri terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Gitu ya maksudnya ya? Misalnya, oh, Bu Nurul saya kurang begini nih, saya harusnya begini. Apa seperti itu yang Bu Nurul inginkan? Nah, betul betul seperti itu Mbak. Misalnya ada sudut pandang yang berbeda dari proses refleksi tersebut. Misal nih ya, saya sudah hebat nih Bu Nurul, saya sudah menjalankan tugas dengan baik. Sementara Bu Nurul lihat sendiri dia sudah oke sih, tapi sepertinya saya masih ingin dia lebih dari itu. Kalau ada situasi seperti itu, Bu Nurul ingin menyampaikan apa ke dia coba? Mmm, kalau saya pikir sih, orang itu terkadang tidak sadar gitu, Bu, ya, terhadap apa yang dilakukan. Perlu diberitahu, artinya harus ada bukti gitu. Dengan bukti itu, terkadang orang sadar. Nah, kemudian kita mengklarifikasi bukti tersebut, dan dia akan merefleksi Ya. terhadap bukti yang muncul Hmm, tersebut. Seperti itu, Bu, ya. agar tidak terkesan memerintah gitu loh, Bu. Oke, oke, oke. Agar tidak terkesan memerintah, harus ada bukti ya. Iya. Jadi ngomongnya nggak hanya dari rasanya Bu Nurul gitu kali ya. Ya harus ada bukti bahwa ini loh bukti dan kamu bisa lebih baik dari hari ini. Nah, betul, Bu, betul seperti itu. Oke, oke. Saya paham ini Bu Nurul. Iya. Nah, kalau kayak gitu selaras sudah dengan hati yang diinginkan sama hatinya Bu Nurul tadi. Iya, Mbak, gini, saya pikir sih kayak gitu ya, ketika saya memperlihatkan bukti, tapi tanpa saya memberitahu, "Kamu kan begini, lihat." Nah, nggak harus seperti itu juga sih, seperti ini, eee, meminta dia perhatikan, ketika tadi Bapak atau Ibu bersikap seperti ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nah, saya pikir itu solusi yang keren, Mbak. Hmm, oke, oke. Berarti harus ada bukti. Dan pertama, mereka diminta untuk menilai dirinya sendiri ya. Jadi mereka punya patokan, lalu Bu Nurul melengkapi dengan observasi Bu Nurul sendiri yang disertai dengan bukti tadi. Sehingga mereka bisa balik lagi siklusnya, merefleksi Betul. juga, lalu menilai dirinya sendiri, dan dari situ keluar rencana untuk meningkatkan tanggung jawabnya, gitu kali ya?
Iya iya, betul, betul gitu, Mbak, ya. Tambah lagi yang bukti tadi ya, saya pikir perlu dikuatkan dari sisi refleksinya ya. Tidak hanya kemudian memerintah, Anda harus melakukan ini itu gitu, tapi bagaimana dan apa yang harus dipikirkan ketika bukti itu disebutkan. Jadi dia diajak refleksi, saya kira itu bisa menjembatani konflik yang ada dalam diri. Lebih fair, lebih netral lah ya. Artinya dapat menumbuhkan seseorang tanpa harus mengenyampingkan tugas saya sebagai ketua panitia gitu. Iya, dengan proses berarti ya, memimpin Iya, seperti yang Bu Nurul ingin lakukan tadi ya, dibandingkan dengan aturan-aturan sebagai ketua. Ini harus gini, harus tegas lah, harus bijaksana. Bu Nurul melihatnya gimana? eee, mmm, sepertinya itu bisa dijadikan perbaikan gitu loh, Mbak, atau bisa jadi salah satu model yang menarik untuk dikembangkan. Artinya ketika kita memimpin seakan-akan kita itu, asal memerintah, seakan-akan ketua itu posisi yang lebih tinggi, maka kemudian itu dirubah menjadi adanya kesetaraan. Jadi belajar bersama, bertumbuh bersama, gitu sih Mbak menurutku. Nah, gitu ya. Jadi enggak menyalahi proses ya atau ketentuan. Ketua kok kayak gini gitu ya. Iya, saya pikir, tidak Mbak ya, karena itu kan sebuah proses. Ini kita belajar bareng, hanya saja ada perbedaan jabatan gitu. Ada ketua, ada anggota. Nah, dengan proses yang seperti itu malah menumbuhkan dibandingkan dengan memerintah. Karena saya juga pernah merasakan diperintah, rasanya tidak nyaman. Dan saya tidak mau anggota yang saya pimpin merasakan hal itu juga. Mereka sadar dalam dirinya memiliki kemauan yang kuat berubah, bukan karena penilaian dari orang lain. Gitu, Oke, Mbak. wow. Dapat apa nih dari barusan Bu Nurul merefleksi sendiri kebutuhannya apa ini ya? Wah, Coba sih. eee, keren banget Mbak Esti ini ya, luar biasa. Jadi aku pikir tadinya, menjadi ketua itu tugasnya hanya memerintah, tetapi kadang kita melupakan sebuah proses gitu. Nah, dalam sebuah proses itu dibutuhkan perbaikan-perbaikan, dan aku pikir ini salah satu cara memperbaiki proses itu. Dengan melakukan refleksi bersama, itu justru lebih bisa menumbuhkan, memberdayakan. Aku pikir seperti itu sih, Mbak. Wow, wow, oke. Banyak sekali yang kita dapat dari obrolan kita ya. Semoga segera bisa diterapkan ya Bu Nurul. Pengen dengar ceritanya sih kalau Bu Nurul sudah mempraktekannya lagi. Saya pengen tahu hasilnya kayak apa. Pengen dengar dari mereka langsung Bu Nurul bahwa buktinya dan mereka merefleksi. Oke oke, Mbak Esti. Wah, luar biasa. Sip, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul untuk refleksinya. Karena saya juga belajar banyak nih. Memahami juga tidak segampang ya ternyata menyelaraskan di dalam diri kita juga. Pengen melakukan sesuatu sesuai tuntunan pekerjaan, tetapi tidak bertentangan dengan hati nurani. Gitu ya Bu Nurul. Terima kasih Iya loh sudah sharing, sudah mengajak saya berbagi pengalamannya. iya, makasih banyak Mbak Esti. Saya yang harusnya berterima kasih, karena sudah ditemani ngobrol sehingga saya bisa berefleksi. Jangan kapok ya Mbak Esti ya. Ya, tidak kapok dong. Sampai ketemu lagi ya Bu Nurul. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita janjian lagi. Jaga kesehatan ya Bu Nurul. Iya, oke Mbak Esti, terima kasih, jaga kesehatan juga. Ya, sama-sama.